saya masuklah di film. Setelah saya sujud syukur, saya nelpon kakak perempuan saya di kampung. Wah, sudah saya jadi artis saja. Halo guys, jumpa lagi. Kalau di video ini, kalau di channel ini video pertama saya di channel baru saya ini. Jadi saya biasanya sebelum saya take begini ya, sebelum saya ambil video, sebelum saya rekam, saya bikin skrip dulu atau bikin istilahnya, saya tulis kata-kata dulu, kata-kata apa yang mau saya ucapkan. Tapi sekarang saya bangun sebuah channel baru tapi natural, tanpa edit, no edit. Paling yang saya edit hanya mungkin nanti kalau saya cerita misal petualangan, misal waktu saya beberapa tahun yang lalu kondisinya begini, nanti saya edit, saya kasih gambarannya begitu. Nah, maaf ya teman-teman, ini keringetan, AC belum dipasang. Kalau pakai kipas kan berisik ya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya jauh sebelum kenal YouTube. Jadi saya merantau dari suatu daerah di Jawa Timur. Saya sebut saja daerah Situbondo, tepatnya di Besuki. Nama desanya Desa Demung ya. Jadi saya merantau dari Situbondo itu semata-mata, maksudnya merantau ke Jakarta ya, merantau ke Jakarta. Jadi semata-mata itu tujuannya hanya mencari pekerjaan. Emang di Jawa Timur nggak ada? Ada. Saya sempat beberapa waktu lalu saya kerja, maksudnya sebelumnya saya pernah kerja juga di Jawa Timur. Nah, setelah di Jakarta, apa yang saya bayangkan, apa yang saya imajinasikan sewaktu saya di daerah atau di kampung ya, kalau ke Jakarta itu pulang pasti sukses. Ternyata enggak, teman-teman. Hari ini saya baru paham, ternyata sukses itu bukan karena di kota besar semata-mata, hanya di lingkungan kota besar. Ternyata di daerah pun bisa sukses. Kenapa? Karena saya sudah bertemu langsung, atau saya sudah jadi kawan saya sendiri, beliau ya bisa saya bilang sudah berubah kehidupannya, bisa dibilang sukses ya, dan sebagai YouTuber. Nah, ini menariknya. Saya dulu sepele sama YouTuber, atau saya sepele dulu sama yang namanya YouTube. Saya pernah dibuatkan channel sama teman saya itu waktu 2012. Coba bayangkan itu, sekarang 2022, 2012 saya sudah dibuatin sama teman saya di warnet waktu itu. Saya pikir Facebook hanya sekedar buat nonton atau kayak naruh video buat kenang-kenangan aja, buat galeri aja, karena saya belum tahu. Nah, singkat cerita, saya mau diajarin sama teman saya beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Saya mau diajarin sama teman saya karena dia sudah jadi YouTuber besar. Ya menurut saya udah besar ya. Nah, kemudian saya abaikan. Kenapa? Karena waktu itu saya masih menjalani bisnis atau usaha. Nah, setelah itu, setahun kemudian atau setahun lebih kemudian, sekarang dia sudah kebeli macam-macam guys. Artinya bisnis yang saya anggap itu bisa cepat, yang istilahnya bisnis yang saya tekuni itu bisa besar atau bisa sukses dalam waktu cepat, ternyata salah.
Salahnya bukan di bisnis itu, bukan bisnisnya yang salah, tapi sayanya. Saya yang kurang mampu atau tidak mampu mengeluarkan potensi saya di bisnis itu, sehingga stuck. Nah, hari ini adalah hari pertama saya bikin video di channel baru saya yang ini. Ada lagi video yang channel yang satunya Radi Story, di channel itu membahas seputar YouTube atau seputar tutorial tentang YouTube. Nah, kalau ini hanya natural aja saya, teman-teman. Jadi saya hanya ingin bercerita, mengungkapkan keluh kesah saya. Kenapa harus di YouTube, kan dibaca semua orang? Ya nggak apa-apa. Apa kan ditonton sama semua orang? Ya nggak masalah. Ya kan bisa buat pelajaran. Pelajarannya adalah kurangnya persiapan, teman-teman. Kurangnya persiapan waktu saya merantau ke Jakarta. Jadi ini ceritanya agak loncat-loncat ya. Nah, balik lagi ke 2011. 2010 saya yang merantau ke Jakarta, kemudian 2012 itu dibuatin channel, tapi nggak saya apa-apain, cuma isi video, nggak jelas, nggak belajar YouTube saya, karena nggak ngerti, maksudnya malas mau belajar YouTube gitu. Kirain nggak dapat duit dari YouTube, kirain nggak dapat penghasilan dari YouTube, ternyata sekarang lah saya baru sadar. Setelah teman-teman saya atau setelah beberapa teman saya kehidupannya berubah drastis ya, lebih baik tentunya, dan itu penghasilannya dari YouTube. Nah, balik lagi ke 2010 pas pertama saya merantau ke Jakarta. Satu pelajarannya adalah saya kurang persiapan, teman-teman. Saya kurang persiapan. Jadi saya kurang persiapan itu, saya modal nekat. Benar-benar modal nekat, teman-teman. Saya benar-benar modal nekat, dan saya waktu itu saya masih ingat, saya hanya membawa uang sekitar 165.000 ya. Saya hanya membawa uang 165.000, dan beli tiketnya waktu itu kereta masih ada yang ekonomi. Sekarang masih ada ekonomi tapi udah AC ya. Yang dari Jawa ke Jakarta ya. Nah, kalau dulu kereta ekonominya itu masih bisa berdiri, jadi tiket udah habis, tiket tempat duduk masih dijual. Jadi saya nggak kebagian tempat duduk, saya berdiri dari Jawa Timur, keretanya dari Surabaya ke Jakarta, sekitar waktu itu 1 hari lebih ya, 16 jam apa 16 jam paling ya, lupa saya berapa jam itu, pokoknya sehari semalam nggak kebagian tempat duduk. Dan setelah di Jakarta, setelah nyampe, waktu itu saya turun di Cikarang. Nah, ada teman saya di situ, namanya Fajri ya, teman saya itu satu kampung. Dia kerja, dia ikut proyek. Tapi pas saya nyampe Cikarang, saya ketemu dia, nggak ada kerjaan. Dan dia memang nggak ngejanjiin ada pekerjaan, cuman sayanya mau nyamperin dia, saya pengen merantau ke Jakarta gitu. Nah, ada komunikasi sama dia. Tapi setelah 2 hari saya nginep di tempat dia, si Fajri ini kerjanya udah habis, jadi harus pulang. Nah, saya sendirian di Cikarang. Nah, saya diajak pulang, guys. Saya diajak pulang sama si Fajri ini. Cuman saya nggak mau. Kenapa? Saya baru nyampe, baru 2 hari, masa udah pulang? Saya kan belum ngerasain gimana cari kerja di Jakarta. Saya belum gimana gitu maksudnya. Akhirnya, oh ya udah deh, tapi jaga diri ya, hati-hati di Jakarta, kamu nggak ada siapa-siapa. Oke, siap. Dia pulang, saya lanjutlah ke Cilandak. Jadi waktu itu saya sendirian ke Cilandak itu, untungnya ada teman waktu saya masih sekolah, teman STM waktu itu, dan dia sekarang jadi anggota, jadi aparat, sekarang jadi marinir. Jadinya saya ketemu dia, ya alhamdulillah ditolong sama dia, maksudnya kita ketemuan. Nah, pas ketemuan itu langsung diajak ke Stadion Gelora Bung Karno. Waktu itu Indonesia melawan Thailand apa Filipina, saya lupa. Itu final kalau nggak semifinal apa final gitu ya. Nah, singkatnya setelah dari stadion itu
saya dikasih tempat, dikenalin sama seseorang anggota juga dari Situbondo juga, karena satu daerah saya dikenalin. Nah, kemudian saya dikasih tempat di situ, ya agak gubuk lah, ya buat istirahat lah, tempatnya gelap di dekat Ragunan situ. Sekarang tempatnya udah nggak ada. Nah, kemudian saya nggak tahu mau kemana itu. Akhirnya saya kan nggak mau nyusahin ya, saya istilahnya saya nggak mau nyusahin mereka, saya nggak mau ngerepotin mereka gitu kan, orang-orang teman-teman saya ini. Nah, akhirnya saya terjun ke dunia film. Tapi sebelum saya ke film, atau sebelum saya ikut casting, ikut apa namanya, manajemen, saya sempet nyasar dulu ke Bandung. Ya nanti saya ceritain lah, ini singkatnya aja. Jadi saya nyoba ikut, waktu itu saya ngirim biodata karena di koran, dulu belum ada Android ya, dulu masih saya pakai HP Nokia itu yang kecil. Nah, saya cari kerja di mana, di koran. Nah, ternyata di situ ada info casting. Saya kirimlah biodata saya. Nah, dipanggil. Tepatnya di Pondok Labu. Akhirnya saya datang ke sana. Saya casting, lolos. Nah, setelah itu udah. Dan imajinasi saya atau bayangan saya waktu itu ketika saya sudah dibilang lolos casting, karena saya dulunya sebelum ke Jakarta itu sering nonton FTV ya, dimana kalau di FTV itu ceritanya biasanya dari kampung, orang kampung ke Jakarta, terus diserempet sama mobil Mercy misal, atau mobil mewah lah, terus yang bawa mobilnya cewek cakep. Akhirnya apa? Akhirnya ditolong, dibawa ke rumah sakit, terus mulai akrab, terus jadian, nikah, sukses. Itu bayangan saya guys, bayangan saya. Ya mungkin teman-teman ada yang beberapa yang di daerah di luar Jakarta mungkin pernah ngebayangin itu ya, sama kayak saya karena nonton FTV ya. Jadi setelah itu ternyata kehidupan di Jakarta itu sama sekali beda guys. Intinya kalau bahasa dulu, bukan bahasa siapa ya istilahnya, ya hidup lu ya lu gua gitu istilahnya, kamu ya kamu, saya, kamu nggak makanya urusan kamu, begitulah kasarnya ya. Tapi banyak juga orang baik di sini, banyak juga orang jahat di sini di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang pengen merantau ke Jakarta, kalau belum jelas mau kerja apa, mau jadi apa, ditempatkan di pekerjaan apa, ada yang ngajak apa enggak, atau yang ngajak pun harus jelas gitu ya. Ditambah lagi sangunya atau uang sakunya hanya segitu kayak saya, maksudnya terbatas gitu ya. Sebaiknya jangan nekat merantau kalau belum jelas. Ya alhamdulillahnya saya waktu itu ada yang nolong juga, orang Bandung juga. Ya jadi mama angkat saya juga, orangnya baik banget, keluarga besarnya baik banget. Keluarga besar juga baik. Nah, singkatnya saya masuklah di film. Setelah saya sujud syukur, setelah saya nelpon kakak perempuan saya di kampung. Wah, sudah saya jadi artis ya, sudah. saya pikir saya udah jadi artis, saya sudah jadi bintang, kedepannya saya udah cerah masa depan saya. Ternyata guys, nggak semudah membalikan telapak tangan. Setelah lolos, karena saya masih baru banget dan di manajemen yang kecil juga, manajemen kecil ya. Jadi saya di calling, waktu itu di calling sebagai figuran guys. Pas ada callingan syuting, besoknya saya ada callingan syuting, saya langsung semangat banget guys. Benar-benar dunia udah kayak, saya sudah merasa saya udah jadi bintang besar. Pas nyampe di lokasi ya kan, ternyata saya waktu itu di Bogor ya,
callingnya di Bogor, dari Cilandak ke Bogor waktu naik apa ya, saya naik angkot saya waktu itu. Kemudian saya jadi ceritanya ini kayak hari Imlek apa ya kalau nggak salah, itu tayangnya di Trans TV. Jadi ceritanya ada artisnya ini, jadi bintang utamanya ini lagi kayak di perguruan, kayak di apa, tempat ibadahnya yang ada naga-naganya itu ya, apa ya namanya ya, pokoknya punya orang Cina lah. Tempat ibadahnya, di belakang itu ada yang lagi ini apa, latihan silat. Nah saya jadi di situ guys, saya jadi apa, saya jadi orang yang ikut latihan di situ. Nah, kadang saya nyuri ke kamera gitu kan, kadang saya nyuri begini ya kan, ngelirik biar kena maksudnya, kalau nggak begini atau nggak begini, padahal ngeblur. Terus saya tanya tayangnya kapan gitu kan, saya nggak ada dialog waktu itu, nggak ada dialog. Terus pas tayangnya itu, waktu itu saya kan masih numpang ya di teman saya tuh yang gubuk, dikasih tempat itu. Nah di situ kan nggak ada TV. Nah saya nyari warteg tuh, tayangnya siang, sore atau nggak siang ya. Terus saya cari warteg jam 1 kalau nggak salah, jam 1 tayang. Setelah itu saya makan sambil nungguin itu tayang guys. Jadi saya bener-bener mepetin waktu pas sudah mau tayang. Jadi saya makan sambil nonton filmnya mana nih. Pas tayang kan nunggu kan, nggak langsung keluar saya kan. Ya emang nggak kelihatan, ngeblur kan. Terus pas begitu tayang, oh ini di scene yang ini kayaknya nih, yang di silat ini, yang latihan silat ini gitu kan. Akhirnya saya seneng banget, saya pelototin TV yang di warteg gitu guys. Ya kan di atas biasanya kan, kalau di warteg TV-nya agak di atas, di pojok situ kan. Pas nongol kelihatan guys, tapi bayangan doang jauh. Ini artisnya, ini bukan saya nih, lagi latihan di sini. Ngeblur guys, yang tahu itu saya doang. Terus saya nelpon kan ke rumah, ke kampung saya, ke ibu saya kan, saya nelpon, saya bilang, sebelumnya saya nelpon, saya tayang nih tar jam 1, saya syuting, saya bilang ke kakak dulu biar disampaikan ke ibu. Itu pengalaman pertama saya guys, pengalaman pertama saya tayang di televisi, ikut syuting ya. Nah lama-kelamaan akhirnya waktu itu dibayar murah guys, waktu itu dibayar 50.000. Jadi tiap hari syuting dibayar 50, kalau nggak 100.000. Nah tergantung callingan, set apa gitu. Berjalannya waktu, saya nggak mau begini terus. Saya nggak mau stuck di sini terus. Saya nggak mau hanya sebagai figuran terus. Akhirnya saya ikut syuting di tetap jadi figuran waktu itu. Saya kalau nggak salah setahun apa 2 tahun gitu jadi figuran, lumayan lama guys. Karena saingan ya, bukan saingan ya, saingan lah istilahnya. Dan akhirnya saya lama itu ya, pertama kali syuting sinetron itu jadi figuran, maksudnya waktu itu di film Nikita Willy, di sinetron Nikita Willy sama Nabila Shakib. Waktu itu saya sebagai figuran, judulnya Putri yang Ditukar. Nah biasanya ibu-ibu tahu tuh, kalau enggak kamu yang lagi nonton nih pasti tahu kalau suka nonton sinetron. Saya jadi figuran. Nah suka ada dialog dadakan kan, nyari ekstras tuh figurannya, nyari ekstras ditarik, bisa dialog nggak, bisa jadi ini. Nah di situ belajar ya guys, belajar kalau nggak, nah belajar. Nah terus pulang syuting, karena skrip biasanya tuh yang udah nggak kepake ditaruh aja, digeletakin aja di lokasi. Nah saya bawa pulang guys, saya pelajari tuh, ada peran di situ ya kan, ada peran. Ada peran jadi siapa, saya hafalin, saya belajar. Akhirnya saya tuh barulah ngambil beberapa bulan kemudian, udah saya putuskan udah nggak ngambil ekstras lagi atau nggak ngambil figuran lagi. Jadi bener-bener prosesnya
luar biasa guys, prosesnya benar-benar saya berapa tahun ya, pokoknya 2010, 2011 lah, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 6 tahun guys saya di entertain ya. Saya 6 tahun di entertain, dan sebenarnya saya udah nggak pengen masuk lagi ke depan layar begini, saya udah nggak mau. Ya kalau ini bedanya kan di YouTube ya. Sorry. Kalau ini kan bedanya di YouTube. Jadi saya nggak bilang di film itu orang apa, atau di film itu nggak bagus. Tapi persaingannya benar-benar ketat guys. Kita harus punya skill, kita harus beda sama yang lain. Kita harus punya istilahnya apa ya, yang beda, karakter lah kalau istilahnya, kalau di film itu atau di sinetron itu karakter. Itu zaman dulu. YouTube belum kayak sekarang. Nah, singkat cerita, sudahlah, saya udah nggak mau lagi lah di film, udah nggak mau, udah sinetron, udah usaha aja, usaha atau kerja atau bisnis kayak teman-teman saya yang udah duluan ninggalin apa entertain ya. Nah kemudian setelah saya pikir-pikir, bukan saya pikir-pikir ya, saya udah ikut usaha ini, saya udah pernah mulai nyoba jualan gorengan juga pernah guys. Saya pernah jualan gorengan daerah di Cilandak. Saya nggak bisa masak, saya nggak bisa goreng. Saya belajarnya di YouTube. Belajar 2 hari, dibantuin sama teman saya yang anggota tadi yang dari Situbondo, apa bumbunya gimana. Cuman banyakan saya yang iniin, maksudnya ya dia bantu ngasih resep lah. Ternyata saya jualan cuma 2 hari guys. Kenapa? Karena nggak laku. Saya salah pilih lokasi. Lokasinya tuh di gang sempit. Yang lewat cuma anak-anak SD sama warga situ doang, dan itu pun warganya nggak banyak. Saya maunya sebenarnya di agak apa, di jalan besar gitu kan, cuman nggak dapet. Udah, saya nggak bisa nih. Teman saya nawarin nge-Grab ya kan, pakai mobil dia. Ya udah deh, akhirnya saya nge-Grab di situ. Dari 2017 akhir apa 18 ya, saya lupa. Sampai 2019 saya nge-Grab lah di situ. Dan saya ikut bisnis. Nanti saya akan jelaskan di next video ya, saya akan jelaskan. Jadi saya ikut bisnis bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan. Sebenarnya bisnisnya bagus, produknya bagus, produknya juga berkualitas, dan kemudian bukti yang sukses di situ juga memang ada, dan nggak sedikit ya, banyak ya. Tapi mungkin tidak menutup rezeki dari Allah ya, dari Tuhan ya. Mungkin sayanya kurang bisa apa ya, mengeluarkan semua potensi saya di usaha itu atau di bisnis itu, dan saya bisa dibilang nggak maksimal kerjanya ngejalanin bisnis itu. Akhirnya ya udah, barulah saya beralih ke YouTube. Setelah saya ingat teman saya dan dia ngubungin saya lagi, ayo mas, kapan kamu pulang gitu. Ada 2 orang nih yang ngingetin saya nih, si Gilang sama si Bobby ya. Ada lagi orang Besuki yang ngingetin saya. Nah, jadi saya ngobrol lah sama Gilang waktu itu. Ini pas baru-baru ini ya. Saya ngobrol sama Gilang. Ya udah mas, apa bikin YouTube? Ya udah bikin channel dah, kembangin channelnya. Begini-begini, saya tanya banyak, terus saya pelajari di mana? Di YouTube kan banyak tutorial, akhirnya saya pelajari. Nah kemudian diajak lagi, ada 2 orang lah pokoknya. Jadi sama Bobby Beli Andika, dia X Factor dia ya. Dia dari X Factor karena dulu dia pernah merantau, dan apa istilahnya merantau, dan pernah satu kontrakan sama saya.
Nah, dia masih ingat, ayo mas, kapan mau pulang? Ayolah kita bikin channel bareng, atau nanti besarin lah channelnya gitu. Jadi ini saya benar-benar natural lah. Jadi beberapa hari ini gini guys, ini sebenarnya adalah curahan saya. Mungkin teman-teman juga ngalamin yang sedang bergelut di YouTube ya, yang sedang merantau, yang sedang menggeluti dunia YouTube, terutama bagi pemula. Dan nggak sedikit juga yang dari awal atau yang YouTuber yang udah besar sekarang pasti ngalamin. Mungkin ada yang ngalami juga sama dengan saya, yang saya alamin. Jadi saya baru sebulanan ini guys. Saya baru 29 Januari. Nah, sekarang udah Februari, udah mau akhir bulan. Jadi baru sebulan guys. Saya baru sebulan bener-bener ngonten sama bikin ngonten sama sama belajar YouTube, sama nanya-nanya teman, sama lihat tutorial juga. Tapi kontennya ada di sebelah di YouTube saya yang satunya guys, yang Radi Story. Nah, yang saya rasakan adalah bisa dibilang jenuh. Bisa dibilang jenuh. Kayak semangatnya menurun. Ini mungkin teman-teman YouTuber yang pemula atau yang sudah lama juga pernah ngalamin pasti ya. Kemudian ide saya buntu, padahal di YouTube banyak, tinggal dilihat atau di Google tutorial di YouTube kan banyak orang bikin, tinggal pelajarin, bikin aja versi sendiri kan begitu ya. Nah, kemudian mumet juga, mumet ya istilahnya, butuh refresh gitu loh, maksudnya butuh refreshing. Dan saya baru bikin 13 video di channel yang sebelah, di channel yang Radi Story. Kalau yang ini baru video ini baru satu ini guys. Jadi ini saya bikin channel ini, saya hanya pengen cerita aja. Saya nggak bisa cerita, ya ngapain curhat kalau nggak ngasilin. Nah, kalau ini saya cerita begini ditonton banyak orang kan juga ngasilin, benar nggak? Bukan hanya menghasilkan, tapi ya siapa tahu bisa ada pelajaran yang bisa diambil dari sini. Ya intinya teman-teman, kalau untuk sekarang, kalau kita mau cepet, ya mainkan di sosial media, baik TikTok, Instagram, kemudian YouTube, apalagi YouTube ya. Karena saya sudah melihat buktinya, dan sekarang saya belum dimonetize. Jadi belum dimonetize karena baru saya bikin. Saya baru ngupload di channel yang lama. Channelnya udah lama, 2012, tapi baru aktif itu baru sebulan yang lalu. Baru dapat 1 bulan nih. Nah, ini channel yang satunya. Ya intinya saya bikin channel yang satu ini. Saya belum kasih nama channelnya. Saya sudah bikin beberapa, cuman nggak tahu mau taruh di channel yang mana. Atau saya mau bikin lagi. Jadi saya ngerekam ini bukan lagi live ya, tapi saya ngerekam memang buat ngerekam, bukan lagi live streaming. Jadi sengaja saya bikin video ini agak lama. Saya pengen keluarin aja bukan keluh ya, istilahnya curahan saya lah, buat siapa tahu jadi inspirasi teman-teman. Dan nanti ya ada episode-episodenya. Saya hanya ingin bercerita teman-teman. Saya ingin cerita bagaimana, kalau terutama untuk dari daerah ya, untuk yang dari luar kota Jakarta maksudnya. Kalau mau ke Jakarta harus benar-benar mateng. Harus benar-benar istilahnya ada persiapan yang jelas. Jangan kayak saya waktu itu. Ya alhamdulillah Allah masih menolong, masih melindungi, dan saya dipertemukan sama orang-orang yang baik. Nah, segitu aja teman-teman untuk kisah selanjutnya. Tunggu di
video selanjutnya ya, atau di part 2, episode 2. Jadi saya mau bikin episode lah dengan cara saya bercerita aja. Mau ada yang nonton, mau enggak, mau ada yang suka, mau enggak, ya itu masing-masing. Itu udah ya terserah Anda, karena Anda punya hak untuk itu, untuk suka atau tidak suka. Oke, bagaimana kelanjutannya nanti? Setelah itu, setelah maksudnya kelanjutan dari tadi, setelah saya jadi figuran terus bagaimananya, ikuti terus channel ini. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau suka video ini silahkan subscribe, kalau nggak suka pun nggak apa-apa, karena itu hak Anda. Oke guys, itu aja dari saya. Salam kenal semuanya. Saya Radi. Bye bye. Wah, berapa menit ini? 30 ya. Oke ya. Play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say